untuk bulan bulan November ini kita mau bahas Filipi. Kita mulai berarti dari Filipi pasal 1 dulu ya. Nanti kita lanjutin besok di kebaktian minggu pagi. Untuk ibu-ibu nanti kita bahas karena sama pembahasannya dengan Filipi 4 ayat 6 tadi yang dibaca Ibu Selvi. Ya. Mari kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 4. Tentang hal yang sama tadi yang cuma lebih detail tadi di Ibu Selvi di pasal 4, yaitu tentang jangan khawatir tapi nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur. Di sini juga kita mau bicara tentang doa dan ucapan syukur di ayat 1, Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada dua hal yang kita mau lihat, yaitu aku mengingat kamu dan itu membuat aku bersyukur. Lalu aku mendoakan kamu dan itu selalu aku lakukan dengan sukacita. Ya. Ini praktis sekali tapi sulit ini sebenarnya, yaitu gini. Kalau kita ingat orang lalu itu akan membuat kita bersyukur. Susah kan ya? Karena banyak kali kita kalau ingat orang, apalagi kalau orang kita nggak suka, jarang sekali bersyukur. Kalau ingat dia, Nah, saya tuh banyak kali gitu. Saya kalau ingat, sekali gitu ya. Kalau boleh nggak usah diingat gitu ya. Tapi bagaimana ya? Nggak mungkin lepas dari sini ya. Nggak bisa lepas dari kepala ya. Karena apalagi kalau melakukan kesalahan di waktu lalu itu ya. Kayak bagaimana cara membuang ingatan itu ya? Kalau boleh ya, nggak usah ada terbayang apa. Tapi kalau orang yang kita hormati, kita sayang, ada hubungan yang baik, umpamanya orang tua gitu ya. Ya biar sudah tua-tua kan masih kangen orang tua ya. Kalau ingat mama, papa, saudara gitu suka, kalau bisa balik lagi ya ke masa itu. Kalau bisa ya. Ada banyak hal yang saya tidak dapat lakukan waktu itu. Boleh nggak ya kira-kira balik lagi ke masa itu dan apa yang tidak dapat saya lakukan itu saya bisa lakukan lagi. Begitu ya, suka kalau bisa gitu. Nah, itu manusiawi. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa menghalangi orang untuk mengingat sesuatu, karena kita juga tidak dapat dihalangi untuk mengingat sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu akan membuat kita bersyukur. Kalau ingat dia, syukur ya saya pernah bersama-sama dengan dia. Oh iya, bersyukur pada Tuhan, terima kasih karena ada teman, saudara, apalagi teman dalam pelayanan ya dulu, dan syukur Tuhan karena mereka atau dia itu baik-baik saja. Atau kalau kita berdoa dengan sukacita. Jadi kalau mendoakan untuk dia akan bilang terima kasih Tuhan, sukacita sekali, terima kasih karena seperti ini. Ada yang berdoa dengan sukacita, tapi ada yang berdoa dengan pergumulan. Mereka itu. Kenapa seperti itu? Saya belajar dari Filipi pasal 1. Coba ibu-ibu perhatikan di Filipi pasal 1. Pertama dia bilang dari Paulus dan Timotius. Jadi Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Masih ingat yang kita jelaskan tentang Efesus? Semua orang kudus di dalam Kristus Yesus. Siapa yang kudus? Kristus Yesus. Oke? Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu, orang-orang yang kudus itu dilayani oleh, di sini dikatakan penilik jemaat dan diaken. Penilik jemaat itu tua-tua jemaat.
Tua-tua jemaat itu kalau kita di sini apa? Penatua, ya. Jadi orang-orang kudus itu ada yang melayani mereka, yaitu penilik jemaat dan diaken. Nah, kita punya itu di jemaat ini. Jadi setiap orang kudus di dalam Kristus pasti akan bersama-sama dengan penilik jemaat dan diaken jika mereka berada dalam satu persekutuan jemaat. Itu yang di Filipi. Dan ada anugerah atau damai sejahtera dari Bapa yang menyertai setiap orang yang di dalam Kristus. Sudah kita pernah bahas ini, kita pernah mengerti bahwa orang yang di dalam Kristus itu ditambah lagi dengan kata disertai oleh Kristus. Bayangkan sudah di dalam Kristus, orang jemaat di Filipi itu disertai oleh Kristus. Kenapa? Karena kepada mereka, kalau kita ingat pasal 1 ini, kita akan ingat ayat yang mengatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya tetapi juga menderita, kan? Iya kan? Berarti orang Filipi dalam keadaan apa? Mereka sedang dalam keadaan tertekan. Tertekan luar dalam. Dari luar mereka dimusuhi oleh orang tidak percaya, dari dalam mereka ada masalah. Nanti kalau ibu baca ada bilang gini, Eudia, ku nasihati, dan Sintike, ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Apa yang terjadi di Filipi? Tidak sehati sepikiran. Tetapi kenapa Paulus bilang kalau ingat kalian saya bersuka cita? Kenapa? Kalian menderita jemaat Filipi. Kalian menderita karena kamu tidak hanya percaya, tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga menderita. Tapi aku bersyukur. Kenapa? Karena sebenarnya penderitaan saya lebih berat dari penderitaanmu. Di Filipi ketika Paulus menulis surat ini, sebenarnya dia sedang berada di penjara. Jadi ketika dia di penjara, dalam kesulitan di penjara, ibu tahu di penjara dia, jadi ada penjara lalu ada ruangan paling dalam dan dia itu di bawah tanah. Di Filipi itu. Jadi dia pernah di penjara seperti itu kalau baca di Kisah Rasul pasal 16, kan? Dan ketika dia menulis surat ini, dia juga ada di Roma. Di penjara di Roma itu dia di borgol itu, dan penjaganya ada bersama-sama dengan dia. Jadi dia diikat sama-sama. Itu sangat sulit bagi dia. Tetapi dia menjadi penghiburan bagi Paulus ketika dia dalam duka itu, dalam sakit itu, yang menjadi dia bersuka cita adalah kalau dia ingat jemaat di Filipi. Kalian menderita, jemaat di Filipi. Bahkan di dalam kalian ada masalah. Tapi kalau aku ingat kalian, dia bilang, kalau aku ingat jemaat di Filipi, aku selalu bersyukur pada Tuhan. Setiap kali dia ingat jemaat di Filipi, itu membuat dia bersyukur. Padahal dia dalam keadaan sulit. Kalau kita kesulitannya, mungkin kayak begini ya, kayak orang tua ya. Kadangkala kita jauh dari anak-anak kan, lalu kita merasa, aduh, udah capek ini kerja. Sore dari pagi sampai malam kan capek ya kerja. Lalu setelah itu kalau ingat anak, aduh gimana dia, jangan-jangan dia belum mandi kah atau belum apa, itu kan yang membuat kita aduh jadi makin berat ya. Tetapi kalau kita tahu kita ingat enggak, mereka ada dengan Tuhan yang lindungi mereka, itu yang akan membuat kita akan bersyukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu mengucap syukur. Enggak mudah mengingat seseorang dan membuat kita bersyukur. Saya baru bilang tadi di awal, banyak kali kita mengingat orang malah kita jadi makin aduh. Ada kala-kala marah-marah gak jelas. Paulus ada di penjara, tapi dia ingat jemaat di Filipi. Dia bilang, kalau aku ingat kamu, aku ingat kalian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aduh, berarti hebat banget ya hubungan itu ya. Berarti hebat banget hubungan itu ya. Karena kalau dia ingat jemaat Filipi, dia mengucap syukur. Oh, enak sekali ya. Kalau satu waktu nanti ibu-ibu nggak ada di sini, nggak tahu ada di mana, lagi jalan-jalan kali di mana. Lalu tiba-tiba kalau sudah hari Sabtu sore, ibu lagi sendiri, lalu ingat, oh, pasti mereka lagi keputrian ini, ya kan? Ya. Kalau mereka keputrian, berapa orang yang hadir ya? Kayak gitu ya kira-kira. Atau bagaimana ya kira-kira? Mati lampu nggak ya? Atau begitu kan? Suka begitu ya. Itu kan karena punya hubungan yang sangat baik.
Paulus punya hubungan yang baik dengan jemaat di Filipi. Itu di Kisah Rasul pasal 16. Coba lihat, ada perempuan. Di Filipi itu jemaatnya, yang membuat jemaat di Filipi itu ada karena ada perempuan-perempuan. Seperti ibu-ibu di sini. Ini jemaat ini sama, harusnya bukan sola fide ganti sebenarnya. Jemaat Filipi. Cuma kan sudah ada di Manado. Jemaat Filipi. Jemaat GAA yang pertama menggunakan nama itu Filipi. Karena sebenarnya sama dengan di sini, ibu-ibu yang banyak. Atau di Tondano, waktu saya melayani di Tondano juga ibu-ibu aja. Jadi saya sendiri kadang kalau laki-laki, selebihnya ibu-ibu. Di Kisah Rasul pasal 16 begini. Ayat 12, sampailah di situ kami ke Filipi menggunakan kata kami. Artinya penulis dan Paulus. Berarti pada waktu pelayanan di Filipi, Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul ini sudah bersama-sama dengan Paulus ya, karena menggunakan kata kami. Pada hari Sabat mereka ke tempat sembahyang Yahudi. Dan itu ayat yang ke-13. Kami ke tempat sembahyang orang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Kami duduk berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Jadi jemaat yang pertama yang membuat jemaat Filipi ada itu sebenarnya perempuan-perempuan. Siapa namanya? Salah satu adalah di sini, di bawah di sini ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia. Ada di sini Lydia? Ada ya? Ada anak namanya Lydia atau orang ibu-ibu? Siapa? Nggak ada? Oh iya. Iya. Ini dari Filipi dia ternyata. Ya, dari Filipi. Lydia turut mendengarkan, dia seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Ini kaya ini kalau penjual kain ungu. Ini ibu-ibu tapi kerja keras, persis kayak orang di Balikpapan ini, ya. Lalu dia dibaptis, dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ketika dia dibaptis, lalu ayat yang ke-15, dia berkata begini kepada Paulus dan teman-teman, termasuk dengan penulis ini, yaitu Lukas. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Itu yang selalu diingat oleh Paulus, sekalipun dia berada dalam penjara. Yang dia ingat begini, dulu saya ada bersama-sama dengan kalian. Sekarang saya menginap di penjara, tapi dulu ketika saya datang di Filipi melayani Tuhan, kalian menyambut saya di rumah kalian. Itu yang akan selalu membuat orang bersyukur. Ibu-ibu, jangan dikira cuma sederhana loh. Itu ketika ke hamba Tuhan dibilang begini, ayo mampir di rumah, atau Bapak mau apa? Ibu, banyak kali ibu-ibu buat, saya mau terima kasih ya. Besok sebenarnya saya mau bilang, tapi mau bilang sekarang aja. Terima kasih untuk ibu-ibu yang selama 2 minggu kemarin itu melayani Pak Pit Sambo dan ibu. Dan saya lihat mereka sukacita sekali. Saya bilang, ibu nanti ada yang bawa makanan loh pagi ini. Oh iya. Dan kalau mereka makan semangat sekali. Sampai disimpan. Besoknya datang lagi masih disimpan juga. Wah, saya bilang terima kasih kepada ibu-ibu. Ibu-ibu merasa biasa aja itu ya. Ibu-ibu merasa cuma begini. Ya udah, yang penting sudah dibagi jadwal, ya sudah. Ya hari ini terima kasih Tuhan saya sudah menyelesaikan tugas. Enggak. Bagi Tuhan itu diperhitungkan. Bagi Tuhan itu diperhitungkan. Karena Tuhan itu bukan bodoh, tidak menghargai orang yang menolong hamba Tuhan kan. Lydia yang melakukan itu. Kalau kamu tahu saya orang percaya, mau nggak tinggal di rumah saya? Wah, itu hebat sekali itu. Dan ketika yang saya bilang tadi, terima kasih untuk ibu-ibu yang melayani hamba Tuhan yang datang di sini. Jangan dikira Tuhan tutup mata. Ibu tunggu saja apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan pasti berkati. Kenapa? Itu janji Tuhan, ya kan? Itu janji Tuhan. Kalau engkau masuk ke rumah seseorang, memberi salam dan dia menyambut kamu, Alkitab bilang dia akan menerima berkat sebagai seorang nabi kalau nabi datang. Hamba Tuhan kalau hamba Tuhan itu yang datang. Jadi itu yang akan membuat banyak hamba Tuhan akan selalu berpikir begini, terima kasih. Saya berharap mereka mengingat saudara ibu-ibu di Balikpapan. Seperti yang terjadi dengan Paulus di Filipi. Aku ingat kamu, aku selalu bersuka cita.
Kalau aku ingat kamu, aku selalu bersyukur karena mengingat kamu. Bersyukur karena kamu pernah melayani bersama-sama dengan aku. Itu hal sederhana. Sederhana. Tapi tidak mungkin Tuhan tidak perhitungkan. Saya bilang lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu tunggu apa yang akan Tuhan lakukan. Karena tidak mungkin Tuhan tidak mengingat. Ya, saya selalu terharu. Saya terharu dengan cerita tentang seorang anak. Itu cerita biasa sebenarnya. Mungkin cuma dibuat-buat. Tapi ada juga yang bilang itu cerita nyata, kisah nyata. Seorang anak, papanya sakit, lalu dia datang ke apotek, beli obat. Terus dia tidak bayar, dia lari dan dikejar sama yang punya apotek dan dipukul tuh anak itu. Karena dia tidak bayar. Dia tidak bilang bahwa ibu atau bapak, orang tuanya gitu, orang tuanya dalam keadaan sakit dan perlu obat itu. Tapi yang menjual ini marah dan pukul dia. Dia cuma berdiam diri begini, dipukul, diteriak, kamu pencuri, masih kecil sudah pencuri, dia diam saja. Tapi ada seorang bapak penjual makanan, mie, datang dan bantu anak itu. Saya yang bayar. Dan anak itu pulang. 30 tahun kemudian, itu begitu dicerita itu. Bapak itu kena serangan jantung atau apa, dia terkapar dan dia harus bayar. Dia punya anak perempuan, bapak itu yang punya rumah makan itu, dia harus bayar operasi dan dia tidak punya. Dia harus jual toko itu baru dia bisa bayar bukan tokonya, toko juga punya dia, alat-alat yang ada di situ maksudnya, bayar tuh operasi itu. Ketika dia lagi tidur, pas dia buka mata, di depan dia sudah ada kwitansi, lunas dibayar pada 30 tahun lalu. Jadi bayaran ini adalah bayaran yang sudah dibayar pada 30 tahun lalu. Ternyata anak yang dipukul itu menjadi dokter yang menangani operasi bapak itu. Tidak punya uang, tapi dia bilang sudah lunas pada waktu 30 tahun lalu, waktu membayar obat itu. Ibu-ibu tahu nggak? Cerita seperti itu biasa saja. Walaupun itu selalu akan membuat saya sedih. Tetapi bukankah Tuhan juga akan mencatat setiap apa yang kita lakukan untuk pelayanan? Itu yang membuat Paulus bilang, aku selalu mengucap syukur. Dan yang kedua, dia bilang, setiap kali berdoa, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ketika ada sesuatu yang kita buat baik bagi seseorang, semoga dia mengingat kita dan mendoakan kita dengan sukacita. Ya. Atau kalau kita pun pernah menerima perbuatan baik dari seseorang, semoga kita juga berdoa dengan sukacita. Tuhan, terima kasih ada dia yang dulu pernah menolong saya. Berkati dia. Dan doakan itu dengan sukacita karena yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Itu yang Paulus bilang kepada jemaat di Filipi. Saya di penjara sekarang. Tapi kalau saya ingat kalian, saya selalu bersyukur. Dan kalau saya berdoa, saya selalu berdoa dengan sukacita. Karena saya sangat yakin kalian mengerti. Kamu tidak hanya dikaruniakan percaya, tapi juga menderita bagi Tuhan. Kamu tidak hanya percaya di sini sekarang waktu hidup. Karena Paulus bilang di ayat 21 kan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kalaupun saya susah, bahkan sampai mati sekalipun, saya bilang itulah keuntungan. Kenapa? Karena saya pernah bersyukur mengingat kalian. Dan saya pernah berdoa dengan sukacita ketika saya melayani Tuhan. Mungkin kita melupakan beberapa anak Tuhan yang pernah melayani di sini. Tapi mungkin kita juga tidak lupa ya. Tapi kita berharap, saya selalu berharap mereka mengingat ibu-ibu di sini. Mereka ingat dan biar mereka bersyukur. Oh, kalau ingat ibu ini, oh puji Tuhan. Pas kita lihat foto-foto lagi nyanyi ibu-ibu, ini ada yang paling kencang suaranya, masih ada dia ternyata. Diri saya iya ya. Ini orang-orang yang akan selalu diingat para hamba Tuhan. Atau siapapun yang pernah melayani di sini. Mengingat dan bersyukur. Mengingat dan membuat mereka bersukacita. Semoga ibu-ibu tetap begitu ya. Harus tetap seperti itu ya. Seperti
Kalau nanti kita bahas di bawah itu ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Itu yang membuat dia bersyukur. Ya, tolong pada sudah start begini, mari kita maju terus biar orang ingat kita dan mereka bersyukur. Bukan supaya kita dipuji, bukan, tapi biar mereka bersyukur. Coba lakukan ini, bilang begini di dalam hati, Tuhan jadikan saya orang yang bisa membuat orang lain bersyukur padamu. Bisa membuat orang lain bersuka cita karena saat mereka berdoa. Jika mereka mengingat saya dan teman-teman keputrian di GA Solafide ini. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang akan membuat mereka bersyukur dan mereka bersuka cita. Supaya mereka berdoa dan tidak mundur dan berani bilang seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Biar orang-orang tetap berada di jalur. Kalau Paulus mengingat jemaat di Filipi mulai pertama sampai dia di penjara, biarlah orang-orang juga mengingat kita. Mulai mereka bertemu dengan kita dan sampai nanti kapan Tuhan jemput kita. Akan ada banyak gelombang, ada banyak tantangan dalam hidup, dalam pelayanan. Tetapi taruh dalam hati, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Dan itu yang tadi dibaca oleh Ibu Selvi. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bersyukurlah. Bersukacita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam doa, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan semoga sebaliknya kita mengingat orang lain yang pernah ada bersama-sama dengan kita. Ingatlah mereka dan ucap syukurlah pada Tuhan. Karena bagaimanapun kita pernah bersama-sama dengan mereka, atau mereka pernah bersama-sama dengan kita. Masih banyak nih kalau kita bahas. Jadi tolong saling menopang ya. Tolong bilang, ayo kita mesti maju. Kenapa? Biar orang lain bersyukur, biar orang lain berdoa dengan sukacita, dan biar kita juga bisa bersyukur dan berdoa dengan sukacita. Bisa kita ya? Nggak bisa kalau Tuhan tidak tolong. Jadi mari bilang pada Tuhan, tolonglah hambamu supaya bisa menjadi orang yang bersyukur ketika berdoa, bersyukur dengan atau bersukacita, bersyukur ketika mengingat orang lain, dan